Surya Paloh mulai nyerah. Ngarep Anies jangan turun ke posisi 4. Chaplin bagaimana dong? Dia akan bergerak terus barangkali kita lihat. Mudah-mudahan saja Bung Anies akan semakin mendapatkan empati, tempat di hati masyarakat. Ya automatically itu akan sejalan dengan sana. Ya kan? Semakin banyak yang barangkali berempati pada calon presiden yang didukung oleh Nasdem, suka tidak suka, sebenarnya wajar saja kalau dia mendapatkan ekor jas tadi. Ya kan? Tapi kalau sebaliknya, semakin banyak yang tidak berempati, ya Nasdem juga harus siap-siap untuk menerima ya kan konsekuensi itu. Memang setiap survei itu ya dia selalu fluktuatif. Ya ada kecenderungannya dia akan naik, bisa akan turun. Kita juga tidak bisa langsung menjak bahwa posisi survei sekarang ini akan sangat menentukan di kemudian hari. Namun dengan catatan memang kalau melihat bahwa survei itu dilaksanakan, saya pikir juga tidak akan seperti ini. Walaupun dengan catatan saya katakan tadi ini bukan bisa menjadi ukuran ya dari seluruh rangkaian nanti ke depan. Tapi paling tidak menurut saya bagaimana masyarakat itu bisa juga merasakan kehadiran sosok seorang pemimpin. Ini lengkap ini. Lantas apa lagi yang kemudian salahnya itu di mana gitu ya? Itu menjadi satu pertanyaan bagi kami juga, dan tentunya Partai Nasdem adalah partai independen yang tidak bisa kemudian diintimidasi atau dipengaruhi pihak manapun di dalam menentukan sikapnya. Kami betul-betul memutuskan itu bottom up gitu loh. Dari bawah betul kami melakukan penyaringan. Sekian ribu orang yang terlibat dalam penyaringan nama bakal calon presiden untuk 2024 Partai Nasdem. Ya itu upaya pernyataan yang menurut saya menggelikan, karena apa ya, perasaan takut kalah sebelum bertanding. Nah kalau tidak mendapatkan dukungan, jangan kemudian itu dikatakan dijegal. Ini yang menurut saya penting saya garis bawahi, perlu diluruskan. Jadi jangan sampai kalau tidak mendapatkan koalisi atau untuk mengusung itu terus kemudian dikaitkan upaya jegal menjegal. Ya, sejak mengusung Anies sampai sekarang, baru kali ini saya melihat Nasdem begitu terpuruk dan pesimis. Biasanya optimis dan yakin, tapi sekarang Nasdem kayak kehilangan semangat juangnya. Ada beberapa indikator yang membuktikan kalau Nasdem mulai lemas dan gak punya semangat. Yang pertama adalah hasil survei Anies yang tetap di posisi ketiga. Nggak bisa menang dari Prabowo, apalagi Ganjar. Lalu mau tahu apa reaksi Surya Paloh? Dia bilang katanya nggak apa-apa, upayakan saja supaya nggak jadi urutan keempat, ujarnya. Dari kalimat yang dia ucapkan sangat jelas kalau dia mulai pesimis. Biasanya kalau orang optimis itu tetap yakin Anies bakal menjadi nomor 1. Tapi dia cuma bilang nggak masalah, asalkan jangan sampai jatuh ke urutan keempat. Ini sama saja dengan mengaku kalah sebelum bertanding. Mau jadi presiden itu nggak cukup dengan posisi ketiga atau kedua. Kalau mau jadi presiden artinya wajib menang pilpres. Ini kayak orang yang nggak ada semangat juang. Dan ini adalah kalimat untuk menghibur diri sendiri. Saran saya sih mendingan mundur aja deh ketimbang menghabiskan tenaga dan waktu dan ujung-ujungnya kalah karena lawan terlalu berat. Dua kalimat yang dia ucapkan, aura optimis ini mulai redup, mental mulai menipis. Kalau begini caranya, ini sama dengan setengah jalan menuju kekalahan. Siapapun yang pesimis artinya sudah setengah kalah. Indikator selanjutnya adalah ketika Surya Paloh mengatakan Jokowi tak lagi menganggap Nasdem sebagai bagian dari koalisi pemerintah. Sedih banget ya. Saya sampai berpikir kok Nasdem jadi begini ya. Jokowi terlalu terang-terangan jaga jarak atau bahkan menolak Nasdem. Cara Jokowi kasih kode keras itu memang agak keras. Jokowi terus menghindar dari Nasdem. Nasdem dibikin sampai gerah dan gak nyaman dengan situasi ini. Indikator selanjutnya adalah Nasdem mulai mengemis perhatian dari Jokowi loh. Dan ini terlihat dari rencana Surya Paloh yang mau ketemu dengan Jokowi. Dia minta bertemu Jokowi, dia bakal menunggu sampai Jokowi punya waktu luang. Sedih banget ya.
Ini ibarat seorang pria yang sudah ditolak cintanya tapi terus berharap meminta bertemu untuk memberi penjelasan tapi tidak digubris. Memangnya Surya Paloh sanggup nunggu Jokowi punya waktu luang? Bisa-bisa dia tunggu sampai lebaran kuda. Nah, untuk sekedar ucapan ulang tahun aja nggak diucapkan Jokowi kok. Gimana Jokowi mau meluangkan waktu untuk bertemu Surya Paloh? Iya kan? Mungkin Surya Paloh merasa dia masih bisa membujuk Jokowi, minimal agar jangan terlalu keras, minimal Anies nggak makin terpuruk, tidak jatuh ke posisi keempat survei selanjutnya. Ini adalah upaya terakhir Surya Paloh untuk menyelamatkan Nasdem sekaligus Anies Baswedan. Indikator lainnya adalah ketika Surya Paloh bertemu dengan Luhut Binsar Panjaitan. Mungkin ini adalah pertemuan alternatif kalau tidak bisa ketemu Jokowi, Luhut pun jadi. Luhut dan Jokowi termasuk punya hubungan sangat dekat. Mungkin Nasdem menyampaikan sesuatu kepada Luhut agar disampaikan kepada Jokowi. Salah satunya adalah Surya Paloh meminta agar Jokowi tidak terlalu ikut campur dalam urusan politik menjelang Pilpres 2024. Surya Paloh, JK, Anies dan Demokrat kompak dalam hal ini. Dan ini bisa bermakna satu hal penting, yaitu mereka sangat takut pengaruh Jokowi membuat nama mereka menjadi tenggelam. Baru kali ini ada partai politik yang sangat tidak berdaya di hadapan seorang presiden. Baru dicuekin aja gitu langsung lemes dan sedih. Harusnya Nasdem menjadikan ini sebagai cambuk untuk semakin giat berjuang dan memenangkan Anies. Ngemis perhatian dari Jokowi sama aja dengan menurunkan wibawa partai. Harusnya jual mahal sedikit lah. Kalau ditolak ya udah, tapi tetap santai dan peduli amat dengan Jokowi. Itu mah baru namanya ada pendirian kuat. Udah tahu Anies itu antitesis Jokowi, suka melawan dan kadang-kadang sengaja berseberangan dengan Jokowi. Nasdem malah nekat mengusung. Kalau ada yang bilang Jokowi itu nggak bersikap negarawan terkait Nasdem, coba bayangkan ilustrasi ini. Saya bersahabat sudah cukup lama dengan satu orang. Salah satu orang ini kemudian memilih berteman dengan musuh saya, lalu mengaku akan tetap bersahabat dengan saya. Wah, siapa yang mau percaya? Kan begitu ya.